Kisah Nabi Muhammad bagian 114, kaum muslimin sangat terkejut. Tentu saja Rasulullah dan para sahabatnya terkejut setelah mendengar Yahudi Bani Quraizah telah membelot ke pihak musuh. Ini berarti pasukan muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu harus membagi pasukan dalam dua kelompok pertempuran. Keadaan ini benar-benar memberatkan. Rasulullah mengutus Sa'ad bin Mu'adz pemimpin suku Aus yang pernah menjadi sekutu sekaligus pelindung Bani Quraizah ditemani Sa'ad bin Ubadah pemimpin suku Khazraj dan beberapa orang sahabat Rasulullah meminta mereka mengecek keadaan Bani Quraizah. Para sahabat itu kemudian pergi menemui Bani Quraizah yang telah mengurung diri dalam benteng mereka. Sa'ad bin Mu'adz mencoba mengingatkan perjanjian damai yang berisi saling bantu antara kaum muslimin dan Bani Quraizah. Antara kami dan Muhammad tidak ada ikatan apa-apa dan tidak ada perjanjian apa-apa. Jawab Bani Quraizah kepada Sa'ad bin Mu'adz saat berusaha menyadarkan Bani Quraizah terhadap risiko yang akan mereka hadapi karena membelot dari perjanjian dengan kaum muslimin. Sa'ad meminta mereka agar tetap mau menjadi sekutu dengan segala kejujuran sebagaimana pada masa-masa lalu dan tetap menjaga hak kedua belah pihak agar tidak mengecewakan Rasulullah pada saat-saat sulit seperti ini. Namun jawaban Bani Quraizah sangat kasar dan menghina. Sa'ad bin Mu'adz marah sekali sampai terjadi perang mulut antara Sa'ad bin Mu'adz dan Bani Quraizah. Akhirnya Sa'ad dan para sahabat yang lain pulang dengan hati kesal. Biarkan mereka menentang dirimu, sebab jika dilayani hanya akan menambah ramai pertengkaran antara kita dan mereka, hibur Sa'ad bin Ubadah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz menemui Rasulullah dan melapor, "Ya Rasulullah, mereka telah melanggar perjanjian sebagaimana dulu dilakukan suku Adal dan Qoroh." Mendengar itu Rasulullah bersabda, "Allahu Akbar. Bergembiralah. Wahai kaum muslimin, Sa'ad masuk Islam pada usia 31 tahun. Pada usia 37 tahun ia pergi menemui syahidnya. Hari-hari keislaman sampai wafatnya diisi semua dengan karya-karya gemilang dalam berbakti kepada Allah dan Rasul-Nya. Gelombang suara kaum munafik. Kata-kata hiburan Rasulullah yang penuh semangat itu tidak ditanggapi dengan baik oleh orang-orang munafik dan mereka yang lemah iman. Memang benar, keadaan seperti itu membuat hampir seluruh sahabat dilanda kecemasan. Al-Quran melukiskan bahwa keadaan kaum muslimin waktu itu sedang diuji dengan guncangan yang amat dahsyat sampai-sampai tidak tetap lagi penglihatan mereka. Terasa sesak naik sampai ke tenggorokan dan mereka menyangka bermacam-macam terhadap Allah. Akan tetapi bagaimanapun keadaannya orang yang imannya kuat tidak beranjak dari sisi Rasulullah, berbeda halnya dengan orang-orang munafik. Mereka berkata, "Muhammad berjanji kepada kita semua bahwa suatu saat kita akan merebut kekayaan Kaisar Persia dan Romawi. Nyatanya, hari ini saja tidak seorang pun dari kita merasa aman, bahkan untuk sekedar pergi ke jamban." Suara-suara sumbang yang lain juga terdengar, "Muhammad, rumah kami saat ini sedang kosong tak berpenghuni. Izinkanlah kami keluar dari barisan tempur untuk pulang ke rumah masing-masing karena rumah kami terletak di luar Madinah." Para sahabat setia menjadi marah, mereka sungguh-sungguh pengkhianat. "Ya Rasulullah, izinkanlah kami memenggal leher-leher mereka." Rasulullah tidak ingin memaksa seseorang untuk bertempur. Beliau mengizinkan orang-orang lemah iman itu untuk pulang, biarlah hanya orang-orang yang mampu menghadapi bahaya dan benar-benar menginginkan mati syahid saja yang tetap bertahan di barisan pasukan. Orang-orang lemah iman justru akan menularkan rasa takutnya kepada banyak orang. Dan penilaian Rasulullah ini tepat sekali. Setelah perginya orang-orang pengecut, barisan tempur yang tersisa justru semakin bulat tekadnya untuk bertempur dan berjuang. Rasulullah menyampaikan wahyu Allah bahwa, jika orang melarikan diri dari kematian, seandainya pun bisa hanya akan mengecap kesenangan dunia sebentar saja. Tak layak seorang lari dari bencana, padahal bencana itu datang atas izin Allah dan Allah lah yang satu-satunya sumber pertolongan dan perlindungan. Gelombang pasukan Quraisy mulai putus asa. Rasulullah merancang suatu strategi baru. Beliau ingin menawarkan kepada pasukan Ghatafan sepertiga hasil perkebunan Madinah jika mereka mau kembali pulang. Tidak ragu lagi.
Orang Gatafan pasti akan menyambut baik dan jika mereka pulang pasukan musuh yang tersisa tinggal 4.000 prajurit Quraisy. Rasulullah meminta pendapat terlebih dahulu kepada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin penduduk asli Madinah. Ya Rasulullah, jika Allah yang memerintahkan kami pasti tunduk dan patuh, demikian jawab keduanya, namun jika ini pendapat Tuan kami tidak sependapat. Dulu orang Gatafan tak pernah merasakan kurma Madinah, kecuali dengan membeli atau sedang diundang jamuan padahal waktu itu kami semua masih musyrik. Lalu mengapa kini setelah Allah memuliakan kami dengan Islam kami harus menyerahkan harta kami seperti itu? Demi Allah kami tidak akan memberikan sesuatu kepada mereka kecuali tebasan pedang. Rasulullah mengangguk setuju, ini memang pendapatku sendiri sebab aku melihat orang-orang Arab menyerang kita dengan panah. Pertempuran dilanjutkan. Rasulullah memerintahkan agar prajuritnya tidak menampakkan diri kecuali dengan berbaju besi lengkap. Namun Sa'ad bin Mu'adz terkena panah hingga menembus urat tangannya. Saat itu ia hanya mengenakan baju besi yang pendek. Doa Sa'ad pada waktu itu adalah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku amat mencintai jihad melawan orang-orang yang mendustakan Rasulullah dan mengusirnya. Ya Allah, jika Engkau masih menyisakan sedikit peperangan melawan orang-orang Quraisy, berikanlah sisa kehidupan kepadaku agar aku bisa memerangi mereka karena Engkau semata." Nah, pada suatu malam pasukan Quraisy yang sudah hampir kehilangan akal untuk menerobos parit mencoba kembali menyeberangi parit dengan pasukan berkuda pimpinan Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan Muslim menebarkan hujan panah. Dalam gelap Rasulullah berhasil memanah Ikrimah sehingga pasukan musuh terperosok dan kembali mundur. Abu Sufyan mengirim surat kepada Rasulullah yang isinya menuduh Rasulullah sebagai pengecut. Abu Sufyan menantang Muslimin untuk bertempur di lapangan terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan membalas surat itu. Isinya mengatakan bahwa dalam waktu dekat ini beliau memang akan keluar menemui mereka untuk mengikis habis berhala-berhala Quraisy di Mekah. Pada hari-hari ini kesabaran memang menjadi senjata terampuh untuk meraih kemenangan. Bersambung bagian 115.